Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu materi mata kuliah sintesis dan fabrikasi material, yakni simulasi medan termal dan optimasi PbF2 tunggal pertumbuhan kristal dengan metode Bridgman. Nah, mata kuliah ini diampu oleh salah satu dosen dari Fisika Universitas Riau, yakni Bapak Dr. Yanuar MSI. Tugas ini disusun secara per kelompok. Nah, diskusi kami dilakukan dengan Ketua Kelompok Septia Nur Syahara, anggota kelompoknya yakni Nasiwa Nur Aini, Rusman Yanti, Putri Safira, Rihla Datul Aisi, dan Anissa Fitriani. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasannya, yakni tentang pendahuluan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana pertumbuhan suatu kristal dan bagaimana metodenya, kita juga harus tahu karakteristik dari kristal tersebut dan apa sebenarnya metode yang akan kita gunakan. Baik, kita masuk yang pertama, yakni karakteristik PbF2. Nah, kristal ini merupakan kristal yang berbentuk kubik, kemudian memiliki indeks bias yang tinggi, celah pita yang lebar, titik leleh yang rendah, kelarutannya dalam air juga cukup rendah, yakni 6,4 kali 10 pangkat min 2 gram per 100 gramnya. Kemudian memiliki energi fonon yang rendah. Selanjutnya yang kedua yakni metode vertical Bridgman. Nah, sebelum itu kita kenal dulu nih sejarahnya. Nah, vertical Bridgman itu ditemukan pertama kali oleh Bridgman sendiri sesuai dengan namanya pada tahun 1925. Lalu, metode ini disempurnakan lagi oleh Stockbarger pada tahun 1936. Metode ini metode seperti apa sih? Nah, metode ini menggunakan padatan yang dipanaskan dan dicairkan secara eksternal di dalam wadah untuk membentuk lapisan padat cair yang stabil di antar muka antara lelehan dan kristal dengan merancang lingkungan gradien suhu yang sesuai. Nah, bagaimana dengan model dan metodenya? Kita akan membahas modelnya dulu, yakni ada pada gambar di sebelah kiri. Bisa teman-teman lihat, gambar sebelah kiri ini merupakan diagram skema metode Bridgman-Stockbarger yang digunakan untuk menyiapkan kristal kita tadi. Nah, di sini ada beberapa komponen, ada pengontrol suhu, ada vakum, ada kristalnya, dan lain-lainnya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke proses pertumbuhan spesifiknya. Di sini ada 3 poin utama, yaitu ada pemuatan tungku atau furnace loading, kemudian yang kedua ada pertumbuhan. Nah, di mana pertumbuhan kristal ini kita atur suhu awal 200 derajat Celcius selama 4 jam untuk mengeluarkan uap airnya. Kemudian suhu dinaikkan menjadi 980 derajat Celcius. Setelah selesai nanti ada namanya pasca pemrosesan, yakni di mana kita melakukan pendinginan dengan kecepatan 20-25 derajat Celcius per jamnya. Oke teman-teman, sekarang kita punya gambar yang kedua. Gambar kedua ini adalah struktur alat pertumbuhan kristal yang kita bakal rancang. Nah, di sini udah ada nih strukturnya, itu disebutkan bahwa dia 2 dimensi atau dengan 1 wadah grafit, kemudian 2 dan 3 merupakan vakum, 4 adalah penyekat isolasi, 5 pemanas, 6 lapisan isolasi alumina, dan yang B merupakan gambar dari kisi pemisahnya. Terlepas dari apa yang udah kita bahas, di sini kita membahas tentang bagian fisikanya. Otomatis kita tidak akan pernah melupakan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung hasil dari data yang kita dapatkan. Nah, di sini persamaan yang pertama itu ketika R-nya atau jari-jarinya itu sama dengan 0. Jadi persamaan difusi untuk flux panasnya ada di persamaan yang pertama. Kemudian flux panas radiasi itu kan bergantung pada gradien suhu, sehingga bisa dinyatakan dengan persamaan kedua, di mana di situ ada operator nabla yang dikaitkan dengan suhunya, di mana Kr adalah koefisien konduktivitas yang sangat non-linear. Nah, di mana Kr ini ada di persamaan 3, di mana beta R adalah koefisien kepunahan rata-rata Rosseland, kemudian sigma koefisien hamburan, dan N adalah indeks biasnya.
Oke, dalam proses perpindahan panas suatu zat, suhu adalah variabel dependen, berarti apapun itu bergantung dengan suhu, karena kita berbicara dengan panas dan dinginnya suatu zat. Nah, di sini ada persamaan juga, persamaan perpindahan panas untuk medan suhu. Kemudian, di mana konduktivitas termal K dan densitas Rho itu ditentukan oleh sifat masing-masing material. Seperti yang kita tahu, material memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap materialnya. Nah, persamaan 6 merupakan persamaan diferensial parsial parabola yang solusinya memiliki karakteristik penghalusan suhu awal, yang berarti bahwa panas dihantarkan dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kita langsung ke poinnya, yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas efek struktur wadah peleburan pada antarmuka SL pada tahap penyanggaan. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, SL itu apa? SL adalah solid and liquid. Jadi solid itu padatan, liquid itu cairan. Oke, di sini kita punya gambar yang ketiga, yakni dikatakan bahwa posisi bahu antarmuka padat dan cair. Lihat perbedaan antara gambar kiri dan gambar yang kanan. Gambar kiri ini memiliki di warna bagian birunya itu memiliki lengkungan yang lebih tajam dibanding gambar yang di sebelah kanan. Kenapa bisa begitu? Oke, kita akan jelaskan. Suhu lelehan di atas antarmuka dan di sekitar wadah peleburan lebih tinggi daripada titik lelehnya itu akan menyebabkan antarmuka yang cembung. Lalu, ketika suhu di sekitar wadahnya lebih rendah daripada bagian tengah, maka akan membentuk antarmuka yang cekung. Sedangkan ketika suhunya sama, itu akan membentuk antarmuka yang datar. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni antarmuka SL dan distribusi suhu dalam berbagai tahapan. Kita lihat nih gambar yang keempat, itu ada distribusi antarmuka pada cair, medan suhu, dan isoterm pada posisi yang berbeda dalam wadah selama penurunan awal, pengangkatan, dan isodiameter. Nah, karena wadah peleburan bergerak ke bawah, suhu tertinggi didistribusikan di atas wadah peleburan, sedangkan daerah suhu rendah berada di bagian bawah peleburan. Oke, yang B yakni adalah suhu aksial dan gradien suhunya. Jika gradien suhu di wilayah pertumbuhan terlalu besar, meskipun komponen pendinginan lebih dapat ditekan, gradien suhu yang besar akan membuat kristal yang baru tumbuh menahan perbedaan suhu yang besar dalam jarak yang pendek, yang akan menghasilkan tekanan termal yang relatif besar dan akan dengan mudah memecahkan kristal, sehingga kristal kita akan menjadi hancur. Nah, gambar kelima ini merupakan distribusi suhu aksial pada posisi yang berbeda dari wadah. Bagian A itu distribusi suhu, sedangkan bagian B itu gradien dari suhunya. Kita lanjut pembahasan yang C, distribusi suhu radial. Tadi kita berkelabung dengan suhu aksial, sekarang kita menceritakan tentang suhu radial pada posisi yang berbeda. Nah, suhu radial di bagian tengah dan atas wadah rendah di bagian tengah dan tinggi di bagian tepi dengan isoterm yang sedikit cekung. Gambar keenam ini merupakan grafik distribusi suhu radial pada posisi atas, tengah, dan bawah wadah dalam berbagai fase pertumbuhan. Oke, yang ketiga yakni efek bentuk penghalang termal pada antarmuka SL pada tahap diameter ISO. Karena adanya penghalang, tidak ada sumber panas radiasi langsung, dan wadah peleburan menghilangkan panas besar dari rongga dingin atas ke rongga dingin bawah, menyebabkan pendinginan berlebih pada dinding wadah peleburan, yang pada gilirannya menghasilkan antarmuka yang cekung. Ini kita punya gambar yang ketujuh. Gambar ketujuh ini adalah efek dari optimalisasi. Bisa kita lihat yang warna birunya. Mari kita fokus ke warna biru. Nah, di gambar yang sebelah kiri, itu warna birunya sangat dominan, sedangkan gambar yang di sebelah kanan hampir mendekati sama. Jadi, di sini efek dari optimalisasi struktur penghalang termal itu sangat berpengaruh pada antarmuka SL dalam diameter ISO.
Oke teman-teman, kita sampai di penghujung materi, yakni kesimpulan. Yang pertama, dengan menyesuaikan sudut kemiringan bahu di bawah wadah, bentuk antarmuka SL berubah dari cekung dan bisa menjadi datar. Yang kedua, semua antarmuka SL terdistribusi dalam wilayah dengan gradien suhu yang lebih besar dan secara bertahap dipindahkan ke posisi di atas wadah selama proses pertumbuhan. Dan yang ketiga, gradien suhu radial pada antarmuka SL semuanya lebih kecil pada tahap pertumbuhan isodiameter yang mendukung kristalisasi yang lebih baik pada tahap pertumbuhan ini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.